Itu ada suatu hal yang tidak dapat kita elakkan dalam kehidupan ini. Yang bisa kita lakukan adalah memanage itu, memanage pikiran, perasaan, dan sikap kita terhadap menyikapi itu semua, terhadap hal-hal yang tidak mungkin kita elakkan, hal-hal yang mungkin tidak nyaman bagi kehidupan kita, dan menjadi suatu hal yang mungkin akan menjadi penghalang apabila kita terlalu memikirkan hal-hal itu. Seharusnya kita bisa lebih produktif, bisa fokus dengan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kemudian kita harus ibaratnya itu energi kita, waktu kita harus memikirkan hal-hal yang bahkan itu adalah suatu hal yang tidak berdampak baik apabila kita itu terlalu memikirkan dan terlalu menanggapi itu semua. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin baik, semakin produktif, semakin lancar, dan tentunya semakin mampu dapat berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memiliki dampak yang positif bagi kita semua dan semakin berkembang, dan tentunya memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang tema yang masih sama pada episode yang lalu, tentang betapa kita itu gak perlu banyak pusing teman-teman dengan apa kata orang. Bila kata orang itu adalah suatu yang baik, itu adalah suatu pemicu dan penyemangat bagi kita untuk kita melakukan hal-hal baik berikutnya. Dan apabila itu adalah suatu hal yang buruk, bahkan menjurus ke fitnah gitu kan, itu harus kita sadari adalah suatu hal yang sangat tidak berpengaruh dari hidup kita apabila kita semakin baik, tetap menjalankan kehidupan kita dengan baik teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman dimanapun kalian berada, semoga pada hari ini kalian menjalani kehidupan keseharian kalian, kesibukan kalian dengan baik, dan apabila ada suatu hal mungkin ketidaknyamanan, problem dan lain sebagainya, semoga itu semua tetap kita itu menjadi pribadi-pribadi yang tetap baik, dan semua itu akan tetap tidak menghalangi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin semangat dalam menjalani kehidupan ini, dan kita tidak terpengaruh dengan masalah-masalah tersebut teman-teman. Kita dalam berkehidupan seperti yang sudah saya katakan pada episode yang lalu, tentu kita akan mengalami berbagai macam hal yang mungkin tidak nyaman, terutama terkadang omongan-omongan atau gosip-gosip orang lain terhadap kita ya teman-teman. Kita memang harus tidak bisa mengelak dengan itu teman-teman, karena orang lain tentu memiliki pandangan dan sudut pandang yang berbeda-beda tentang kita. Dan apabila kita terlalu pusing dengan itu, tentunya psikologi kita, mental kita sedikit banyak akan terganggu teman-teman. Dan tentunya kita dalam menjalani kehidupan akan tidak mampu optimal untuk menjalani kehidupan ini. Karena bagi kamu, apabila itu adalah suatu hal yang mungkin mengusik fokus kamu, tentu adanya cabang-cabang pikiran, pembelahan-belahan pikiran, kemudian perasaan yang terbelah dan lain sebagainya, tidak menjadikan kita itu malah semakin produktif, malah kita akan semakin terusik dengan itu teman-teman. Saya sendiri merasakan mungkin di awal-awal ya, mungkin ketika saya itu sudah mulai mulai dewasa, di awal-awal muda saya gitu kan, ABG lah bahasa umumnya gitu kan, anak baru gede gitu kan, baru lulus sekolah dan lain sebagainya, kita memiliki suatu
kehidupan yang mungkin lebih memiliki tanggung jawab, entah mungkin kita mulai bekerja atau mungkin mulai menjalani kehidupan sosial dan lain sebagainya sebagai pribadi ya gitu. Jadi itu semua akan semakin kita itu mengalami suatu singgungan-singgungan, mungkin akan ada sudut pandang yang berbeda dari orang lain terhadap kita. Di awal-awal saya pribadi sedikit terusik teman-teman, bahkan kadang kepikiran ya dengan apa pandangan orang, dengan apa omongan orang dan lain sebagainya gitu kan. Namun seiring waktu berjalan, seiring waktu kedewasaan kita dalam mensikapi itu semua, kita akan semakin terlatih teman-teman. Apabila kita semakin meniatkan diri kita untuk lebih bijaksana dan dewasa, dan tentu kita akan terus belajar, tentu segala sesuatu hal yang tidak menyenangkan dari orang lain terhadap kita itu semakin lama semakin dapat mampu kita handle, kita manage, dan tentunya tidak akan menjadi suatu hal yang berpengaruh teman-teman. Dulu-dulu di awal-awal saya mungkin sering ibaratnya itu selalu mengomentari, selalu melawan, dan selalu menanggapi apa-apa omongan orang lain terhadap saya gitu kan. Namun seiring waktu berjalan, seiring pendewasaan kita dan pengalaman yang telah kita lalui, plus minus yang kita alami dan kita rasakan apabila kita melakukan perlawanan atau mungkin berbicara balik hal-hal yang mungkin buruk juga tentang orang lain terhadap kita gitu kan, atau keburukan-keburukan mereka, itu semua tidak menjadi solusi dari kehidupan kita teman-teman. Bahkan kita akan semakin pusing dan semakin ibaratnya itu tidak nyaman, karena puasnya diri kita itu tidak akan pernah puas apabila kita terus melawan. Nanti ada perlawan lagi dari sana, ada omongan lagi yang lain dan lain sebagainya. Itu tidak akan ada titiknya teman-teman, itu tidak akan ada habisnya apabila kita terus-terus ibaratnya itu kemudian menanggapi, mengomentari, dan bahkan melawan dari apa yang orang lain bicarakan terhadap kita. Saya pribadi semakin lama semakin cuek teman-teman, semakin ibaratnya itu ya saya dengarkan, saya renungi, mungkin saya kembalikan kepada diri saya apabila itu ada suatu kekurangan, ada suatu bentuk pelajaran, dan ibaratnya itu mungkin kritik yang dapat membangun diri saya menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Itu harus kita tanamkan teman-teman. Di sela kita berkehidupan, kita tidak akan pernah mengelak sebagaimana yang saya omongkan kemarin gitu kan. Bahkan orang-orang yang soleh pun, orang-orang yang dianggap mulia pun, para nabi, para rasul, para aulia, para ulama gitu kan, mereka semua tidak lepas dari orang-orang yang bahkan membenci mereka, bahkan tidak suka kepada mereka, bahkan menjadi haters yang sampai akhir hayat mereka tidak suka dengan para nabi dan rasul yang telah kita ketahui bersama cerita-ceritanya ya teman-teman. Itu ada suatu hal yang tidak dapat kita elakkan dalam kehidupan ini. Yang bisa kita lakukan adalah memanage itu, memanage pikiran, perasaan, dan sikap kita terhadap menyikapi itu semua, terhadap hal-hal yang tidak mungkin kita elakkan, hal-hal yang mungkin tidak nyaman bagi kehidupan kita, dan menjadi suatu hal yang mungkin akan menjadi penghalang apabila kita terlalu memikirkan hal-hal itu. Seharusnya kita bisa lebih produktif, bisa fokus dengan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kemudian kita harus ibaratnya itu energi kita, waktu kita harus memikirkan hal-hal yang bahkan itu adalah suatu hal yang tidak berdampak baik apabila kita itu terlalu memikirkan dan terlalu menanggapi itu semua teman-teman. Itu adalah satu pengalaman dari saya pribadi. Bila dulu seringkali saya gampang sekali kepikiran, gampang sekali ibaratnya itu pusing, bahkan sampai susah tidur gitu kan, memikirkan apa yang orang lain bicarakan. Namun kesini-sini setelah saya renungi, setelah saya berkontemplasi dan merenungi itu semua, adalah suatu hal yang tidak ada gunanya kita itu terlalu terpengaruh atau terlalu memikirkan hal-hal
yang tidak dapat kita kontrol dari di luar diri kita. Mereka itu kan adalah suatu orang yang punya kehidupan sendiri, punya pandangan sendiri, dan tidak mampu kita kontrol ya, karena bukan diri kita. Yang dapat kita kontrol adalah diri kita sendiri. Bagaimana menanggapi itu semua, bagaimana menyikapi itu semua, dan bagaimana mengolah itu semua menjadi suatu hal yang baik, yang membangun bagi kehidupan kita dan menjadikan kehidupan kita semakin baik. Dan tentunya semakin mampu berbijaksana, menanggapi, dewasa, dan bisa mengambil pelajaran dari setiap hal yang mungkin mereka ucapkan dan mereka katakan kepada diri kita, teman-teman. Itu adalah suatu hal yang saya alami sendiri ya. Sekarang ini saya begitu amat lebih tenang, lebih damai. Ibaratnya itu ketika ada hal apapun, cerita apapun, atau mungkin info-info apapun yang itu negatif, yang itu adalah suatu hal yang tidak nyaman apabila didengarkan, saya kembalikan itu semua kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Saya mendoakan baik kepada mereka semua, dan itu adalah suatu obat yang mujarab, teman-teman. Apabila kita mendoakan orang lain yang mungkin kurang pas, kurang cocok kepada kita, itu adalah suatu hal yang dapat mengadem ayemkan hati dan pikiran kita. Bahkan kehidupan kita akan semakin damai, semakin tenang, dan tentunya dengan kedamaian dan ketenangan itu kita akan lebih dekat dengan kebahagiaan. Kita akan lebih dekat dengan suatu hal yang lebih produktif, lebih ibaratnya itu membangun dan menjadikan kehidupan kita lebih berarti dan bermanfaat, dan tentunya akan semakin berkah, teman-teman. Mungkin itu, terima kasih atas segala perhatian. Jadi janganlah kalian pusing-pusing dengan apa orang lain yang mereka pandang terhadap kita. Kita yang harus mengolah diri kita lebih baik, sehingga kehidupan kita benar-benar akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang lebih bermanfaat lagi, lebih memiliki dampak, yang itu adalah suatu hal yang mampu kita menjadi legacy, tinggalan-tinggalan baik, warisan-warisan baik, dan tentunya dapat mampu kita banggakan dan dibanggakan oleh keluarga dan anak-anak kita nanti, teman-teman. Jadi itu, semoga ini semua menjadi suatu renungan. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.